Halo teman-teman, hari ini AMD merilis Radeon RX 9000, GPU dengan arsitektur baru RDNA 4 yang akan menjadi harapan besar bagi market share Radeon yang sudah cukup tertinggal dari GeForce pada generasi sebelumnya. Yang dirilis hari ini adalah RX 9070 series yang diharapkan sanggup menangani 4K gaming dengan price point 1440p. Posisi RX 9070 series diharap jadi jembatan antara 7900 XTX flagship dan 7900 GRE yang memiliki price versus performance terbaik di RX 7000 series high-end. Sekarang ada dua GPU yang rilis. Yang pertama seri tertingginya yaitu RX 9070 XT dengan 64 compute unit. VRAM-nya GDDR6 16GB, boost clock hampir 3 GHz, dan power rating di 304 watt. Estimasi harganya MSRP start di $599 US. Lalu di sini GPU kedua RX 9070 polos. Compute unit sedikit lebih rendah dengan 56 compute unit, tapi VRAM-nya sama persis ukurannya 16GB GDDR6. Boost clock-nya lebih rendah pada kisaran 2,5 GHz. Ini mungkin terjadi karena target dayanya sedikit lebih hemat di 220 watt. Estimasi harga MSRP-nya $549 US. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan GPU kompetitor yaitu Nvidia RTX 5070 Ti yang diset di $749 US, cukup jelas kalau value atau price per performance atau FPS per dollar akan jadi strategi utama RX 9070 series di launch kali ini. Nah, di arsitektur RDNA 4, salah satu yang kelihatannya jadi fokus AMD adalah ray tracing unit yang lebih kuat dengan klaim up to 2 kali ray tracing throughput per compute unit. Highlight berikutnya, AI accelerator baru dengan dukungan beberapa data type baru seperti FP8 yang nanti akan cukup penting untuk eksekusi FSR 4. AMD mengatakan kalau AI accelerator ini akan kompatibel dengan beberapa model seperti Onyx gitu kan. Di situ juga ada Microsoft Olive Optimizer, tapi sayangnya belum ada support untuk PyTorch framework yang biasanya relatif lebih umum digunakan di banyak skenario machine learning dan juga AI. Di sini juga support untuk compute API seperti ROCm kelihatannya belum ada saat launch. Nah, FSR 4 menjadi fitur yang bisa di-highlight di sini. Akhirnya untuk pertama kalinya AMD memiliki solusi upscale dengan machine learning, sesuatu yang sudah dikerjakan kompetitornya sejak 2018. Walaupun mungkin suksesnya sekitar tahun 2020-an. Nah, dari hasil pengujian AMD di sini, peningkatan kualitas dari FSR 3.1 itu yang di tengah ke FSR 4 yang di kanan itu kelihatannya cukup kentara, di mana FSR 4 terlihat lebih menyerupai native 4K yang paling kiri, meskipun ini adalah performance mode. Maksudnya ini adalah upscale dari 1080p dijadikan 4K. Gitu ya. Nah, yang agak disesalkan adalah yang bisa merasakan FSR 4 saat rilis hanya RX 9000 series. Mungkin salah satunya karena ini menggunakan model FP8 yang harus dieksekusi unit AI baru yang saat ini tidak didukung oleh RDNA 3. FSR 4 ini akan kompatibel dengan game yang sudah memiliki integrasi FSR 3.1. Jadinya, aktivasi FSR 4-nya dilakukan via driver pada RX 9000. Berikutnya, kita masuk ke klaim performance dari AMD. AMD mengklaim kalau pada gaming 4K native, RX 9070 polos memiliki performa rata-rata 20% lebih baik dari 7900 GRE. Estimasi ini juga berarti 9070 bisa berpotensi unggul dari RTX 4070 Super. Sebuah RTX 40 series personal favorite dari gua karena memang memiliki price performance cukup baik di masanya. Nah, ini masih di 4K native. Di sini 9070 XT memiliki performa rata-rata lebih dari 40%-nya 7900 GRE.
Nah, yang cukup menarik, coba lihat sebelah kanan itu Cyberpunk 4K ray tracing-nya 1,6 kali lebih kencang dari 7900 GRE. Saat raster yang di sebelah kiri itu cuma 1,48 kali. Ini bisa jadi sebuah indikasi kalau unit ray tracing RDNA 4 memang powerful. Berikutnya, dibanding GPU yang setidaknya 25% lebih mahal seperti 5070 Ti, 9070 XT masih menunjukkan performa kompetitif pada beberapa skenario. Jadi dia mirip sama 5070 Ti di beberapa kondisi, tapi yang perlu jadi highlight di beberapa skenario worst case seperti Cyberpunk 4K ray tracing di situ, performa 9070 XT-nya masih sedikit tertinggal. Entah ini terjadi karena RT unit di RTX 5070 Ti masih cukup kencang, atau 5070 Ti-nya terbantu memori bandwidth besar dari GDDR7. Ini jelas butuh pengujian lebih lanjut. Akhirnya pada uji generative AI, 9070 XT menunjukkan peningkatan cukup signifikan dari generasi lamanya. Kira-kira 1,4 sampai 1,7 kali. Ini menunjukkan performa tinggi dari unit AI baru di 9070 series. Baik, kita masuk ke kesimpulan singkat. Di sini RDNA 4 jelas punya keunggulan dari sisi value, kemudian unit RT-nya lebih baik, dia punya upscaler yang kompetitif, dia juga punya powerful AI accelerator. Ini sudah menyelesaikan beberapa masalah AMD generasi sebelumnya. Tapi ada beberapa challenge. Ini harga yang ditetapkan 599 dan 549 hanya harga MSRP untuk perkiraan model paling bawah. Ini belum menghitung kalau ada model yang overclock, ada model GPU dengan cooler besar dan pernak-pernik RGB yang lain gitu kan. Kita belum memperhitungkan pajak, ongkos distribusi, margin toko, fee online marketplace, dan lain sebagainya saat masuk Indonesia. Kenapa ini bisa jadi masalah? Karena highlight RDNA 4 adalah value, sama seperti ARC B580. Begitu harga unit di marketplace jauh melampaui ekspektasi user, hilanglah semua keunggulan value-nya. Ya, ini juga terjadi sih di 5070 Ti, di mana harga yang sampai ke usernya beda cukup signifikan dari estimasi awal. Nah, sebagai tambahan, RX 9070 pada 549 USD itu pendek banget ya jaraknya ke 9070 XT, cuman beda 50 US dollar. Memberikan kesan 9070 polos ini cuma decoy produk untuk upselling ke 9070 XT. Di posisi ini jelas 9070 XT-nya lebih unggul secara value atau FPS per dollar. Nah, challenge kedua yang bisa berasal dari masalah pricing di awal tadi adalah harga GPU ini sudah tergolong cukup tinggi untuk sebuah perangkat entertainment only. Akan ada user, mungkin spesifik di Indonesia, yang hanya rela mengeluarkan budget seperti ini selama GPU-nya bisa dipakai untuk kegunaan productivity. Nah, software ekosistem yang sudah matang dari NVIDIA dengan CUDA, kemudian juga dukungan lebih baik dari sisi AI, baik itu framework dan juga compatibility ke berbagai model, masih membuat GPU NVIDIA dengan harga lebih tinggi layak dibayarkan. Karena mungkin bisa usernya menganggap, ya udah nggak apa-apa mahal, toh bisa cari uang, istilahnya begitu. Pada akhirnya, eksekusi pada saat launch nanti luar biasa krusial untuk adopsi RX 9000. Saat ini dengan GPU RTX 50 seri sempat mengalami masalah saat launch, akan menjadi sangat penting bagi AMD dan partnernya untuk memuluskan launch ini dari sisi availability, harga, dan juga memastikan software dan driver support yang optimal. Karena bisa jadi saat ini mungkin satu-satunya kesempatan besar bagi AMD untuk mengambil balik sebagian besar market share dari GPU NVIDIA kelas mid-range high-end. Mumpung NVIDIA-nya sedang diserang masalah dari sisi availability, terus ada beberapa technical issue seperti 12 VHPWR, ada sempat masalah black screen, dan lain sebagainya.
Mari berharap launch GPU RX 9000 series pada 6 Maret nanti memberikan perubahan berarti supaya terjadi persaingan sehat di industri GPU. Nah, apa harapan kalian untuk pasar GPU sekarang? Dan lagi rencana upgrade kemana? Tolong tulis di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.